Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Ivan Faisal Afani di KBS Channel Podcast Kelas Jelas Tapi Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Ivan Faisal Afani di KBS Channel Podcast Kelas Jelas Tapi Kelas. Bersama narasumber kita ada Bang Alit Jamaluddin. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Nah, Bang Alit ini adalah Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, membidangi keuangan ya Bang? Membidangi keuangan, kemudian PAD. Nah, nanti akan kita ngobrol-ngobrol bareng beliau. Beliau ini kalau untuk di Kota Bekasi ini sebelum jadi anggota DPR sudah cukup terkenal ya, karena beliau ini aktif di pergerakan mahasiswa dulunya dan aktif di lini kepemudaan dan juga keagamaan. Nah, Bang, kita akan tanya-tanya nih Bang terkait PAD kita ya Bang. Nah, sekarang kan sudah masuk kepada triwulan ketiga ya Bang. Triwulan ketiga. Kondisinya sekarang seperti apa Bang? Posisi PAD kita nih Bang. Oke. Ya, makasih Bang Ivan. Kebetulan saya di Komisi 3 ya, Wakil Ketua Komisi 3 yang membidangi berkaitan dengan keuangan, pendapatan, kemudian BUMD. Kaitan yang ditanyakan Bang Ivan tadi, kaitan PAD kita sampai dengan hari ini yaitu triwulan ke-3, persentasenya itu sebesar 46%. Artinya memang masih sesuai dengan ekspektasi kita. 46% itu ya angka yang cukup realistis di triwulan ketiga. Kendati kita harapkan bagaimana kemudian ini bisa melebihi 50% di akhir Agustus nanti. Ya alhamdulillah, dengan paling tidak sejak awal kita gedor OPD Badan Pendapatan Daerah penghasil untuk terus kerja keras bagaimana kemudian bisa mencapai sebagaimana yang sudah kita targetkan di 2025 ini. Bang, sejauh ini apa ya Bang yang sebenarnya perlu digali lagi biar potensi pendapatan kita itu bisa lebih maksimal, kan sesuai dengan target kalau nggak salah 4 triliun ya Bang. Ya, betul. Nah, kira-kira biar bisa mungkin lebih dari 100% itu apa Bang yang perlu dilakukan? Ya tentunya yang pertama ini nggak lepas dari kerja keras dari OPD terkait ya. Bagaimana kemudian bisa mengevaluasi target-target PAD sebelumnya yang kebetulan di 2004 itu ya kita sesalkan tidak mencapai target ya. Nah, itu menjadi bahan evaluasi kita. Setidaknya kita sudah push OPD terkait bagaimana meningkatkan strategi untuk meningkatkan strategi pendapatan masih daerah kita, wabil khusus dari sektor pajak dan retribusi. Ya, dari sektor pajak di dalamnya ada pajak restoran, hotel, dan lain-lain itu kemudian bisa dilakukan pembaharuan data sesuai yang di lapangan. Artinya bagaimana kemudian OPD itu menyisir, memperbarui data berapa real wajib pajak kita kaitan dengan sektor pajak-pajak, contohnya tadi itu restoran, hotel, dan lain sebagainya. Artinya pembaharuan data itu mau tidak mau harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah peran aparatur. Mungkin Bang Ivan sebelumnya kaitan pendapatan ini yang sering kali muncul di telinga kita adalah kebocoran. Ada kebocoran. Nah, ini kita sudah identifikasi sebetulnya ini kebocoran ini adanya di mana dan siapa yang membocorkan, kan begitu kira-kira. Nah, ternyata kurang lebih setelah kita melakukan cek and recheck di lapangan, yang dimaksud kebocoran itu memang pajak yang diterima oleh negara ini tidak sesuai dengan kesepakatan antara wajib pajak dengan yang memungut. Karena walau bagaimanapun pajak ini kan sebetulnya uang masyarakat
yang uang masyarakat yang dititipkan kepada pelaku usaha. Artinya mau nggak mau yang dipungut oleh pemerintah untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan sebagainya. Artinya ini kewajiban para pelaku usaha itu untuk menyetorkan. Nah, kembali ke bicara kebocoran tadi itu, ternyata ya satu disebabkan oleh WP-nya itu, kesadaran dia untuk membayar itu masih kurang. Kemudian yang kedua, petugas pajak itu sendiri yang barangkali kurang teliti, kurang memahami. Kemudian yang ketiga juga alat juga itu berpengaruh kaitan dengan satu alat. Kalau hari ini kita masih pakai yang namanya typing box. Nah itu juga masalah. Artinya perangkat butuh juga. Perangkat itu ternyata typing box yang ada hari ini nggak semuanya terpasang. Kalaupun yang udah terpasang juga nggak sedikit errornya. Ini kan sebagaimana beberapa case yang kita temukan di lapangan, misalkan di salah satu restoran itu ada kurang bayar dan sebagainya yang disebabkan oleh alatnya itu. Cuma bicara alat juga tergantung siapa operasionalisasi kan gitu kira-kira. Nah tapi semua problem itu sudah kita evaluasi untuk kemudian bagaimana kita untuk meminimalisir kebocoran itu dari sisi itu tadi. Evaluasi aparaturnya bagaimana, WP-nya bagaimana, kemudian alat yang kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan di lapangan seperti apa. Artinya kompleks ya Bang, tidak semudah yang dibayangkan ya. Nah Bang tadi bicara tentang mendata kembali secara real, artinya berarti sejauh ini ada beberapa potensi yang belum terambil ya Bang. Artinya belum tercatat sebagai wajib pajak, padahal mungkin dia harusnya sudah bisa dikenakan pajak ya. Itu karena dari informasi hasil dari audit BPKP, seluruh potensi PAD kita ini itu melebihi target yang sebagaimana hari ini. Lebih dari 4 triliun. Betul. Bahkan kalau tidak salah itu bisa sampai 10 triliun. Mungkin, saya belum mengkaji lebih dalam kaitan potensi dari sektor apa itu. Tetapi kurang lebih yang saya perhatikan adalah mungkin boleh jadi dari sektor pajak itu. Kemudian yang kedua dari sektor retribusi, karena ada 14 OPD terkait yang memang penghasil, yang itu juga sudah kita evaluasi bagaimana kemudian bisa meningkatkan besaran retribusinya itu sendiri, kayak parkir ya yang dikelola oleh Dishub, kemudian ada lagi parkir rumah sakit, kemudian dari Desperindak ya di pasar. Nah itu juga sudah kita genjot. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah yaitu tadi, karena Bekasi ini kota dagang dan jasa dan perdagangan. Nah, artinya sebagaimana kita lihat di lapangan ini adalah surganya para pelaku usaha, ya kan gitu ya. Iya, berputaran uang banyak di sini. Perputaran, dan ya pemerintah sudah cukup bersahabat dengan para pelaku usaha, sudah cukup ramah dengan pelaku usaha, sehingga ya sinergi ya Bang. Bang, kemarin itu kan sempat Komisi 3 kalau nggak salah dengan Bapenda kemudian memberikan stiker ke wajib pajak, tidak membayar pajak. Nah, betul. Ini apakah ini sebagai bagian dari punishment dan sekaligus memberikan efek jerah atau seperti apa nih? Ya, kemarin rombongan Komisi 3 ya yang dipimpin Ketua Komisi Bang Arif bersama OPD terkait yaitu Dispenda, kita ke lapangan sebagaimana data yang disampaikan oleh Bapenda bahwa salah satu hotel dan restoran yang ada di Bekasi Selatan ya, saya sebutkan saja itu hotelnya Amarosa, restorannya itu KFC Kemang ya. Nah, kita pasangkan stiker tidak bayar pajak. Karena kalau tidak salah tunggakan mereka itu hampir sekitar 300. Lumayan besar ya? Iya, lumayan besar. Jadi kita pasangkan stiker tidak bayar itu sebagai bentuk peringatan, warning, gitu. Sekaligus ya ultimatum untuk Hotel Amarosa dan ya pada umumnya pelaku usaha di Bekasi. Artinya
sebagai bentuk penegakan hukum lah ya, karena itu penting ya, karena penting. Karena saya bilang tadi ini Bekasi sudah cukup ramah dengan usaha gitu. Monggo, ayo, tapi tertib juga kan gitu. Karena walau bagaimanapun ya itu tadi pajak itu uang masyarakat. Ini harus dipungut oleh pemerintah karena kita akan kembalikan ke masyarakat kan begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh kita kemarin Komisi 3 itu sebagai bentuk peringatan pada Amarosa untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban untuk membayar pajak. Apakah memang apa alasan utama mereka tidak membayar pajak, atau memang sengaja, atau memang bagaimana, atau kan memang ada kecurigaan kemungkinan mungkin karena ada oknum-oknum tertentu yang membackingi mungkin sehingga dia berani tidak melakukan kewajibannya. Biasanya sepi dan sebagainya ya. Tapi akan tetap satu pengunjung pun pasti dikenakan pajak. Ya artinya ada itikat lah kurang baik kan ya, dari Amarosa sampai kemudian harus menunggak beberapa bulan itu kan gitu, dan angkanya juga cukup besar, artinya ada faktor kesengajaan gitu. Ada faktor kesengajaan dari 2 WP kita ini sehingga ya kita peringatkan demikian gitu loh. Ya alasan klasiknya kan karena usaha sepi dan lain sebagainya lah. Nah kemudian ini Bang, bahwa tadi bicara pajak itu kan bicara tentang sumber daya juga ya, artinya para penagih pajaknya juga, dan penindakan juga perlu kan bagi pajak. Apakah perlu juga Bang melibatkan aparat terkait Bang, penegak hukum kayak misal kejaksaan untuk membantu melakukan penagihan untuk tunggakan macet ini? Iya, itu pasti kita pada akhirnya untuk kemudian kita juga akan melibatkan aparat penegak hukum ya. Kita libatkan dalam konteks penindakan terhadap wajib pajak yang bandel tadi itu ya, dan kalau tidak salah kebetulan OPD terkait Spenda juga tengah melakukan semacam bimbingan teknis untuk aparatur bidang pengawasan agar bisa mempunyai legasi untuk melakukan tindakan terhadap WP yang bandel, karena walau bagaimana memang itu diatur dalam ada regulasinya. WP yang kemudian harus kita tindak itu seperti itu ada undang-undangnya lah. Artinya tetap kita juga mengacu pada aturan itu. Nah Bang, bicara tentang pendapatan ini kan juga menjadi nadinya pembangunan ya. Benar. Artinya tanpa ada pendapatan yang signifikan maka program-program tidak berjalan. Itu. Nah himbauannya nih Bang kepada masyarakat, kepada wajib pajak seperti apa nih? Yang pertama tentu saja ya seperti saya sampaikan tadi, Kota Bekasi ini adalah kota jasa dan perdagangan. Artinya ini surganya para pengusaha, surganya para pelaku usaha. Membuka usaha apapun di sini, insya Allah itu akan maju, menguntungkan. Artinya pemerintah memang sudah grand design bahwa Kota Bekasi ini kota bisnis gitu. Monggo silahkan para investor yang ingin membuka peluang usaha apapun di sini, monggo silahkan. Tetapi perlu diingat bahwa keberadaan para pelaku usaha jangan lupa untuk juga menjalankan kewajibannya gitu kan, menyetorkan uang yang dititipkan masyarakat pada usaha Anda, artinya membayar pajak dengan tertib. Dan ini juga berlaku untuk masyarakat umum kaitan dengan pajak bumi dan bangunan ya. Yuk tertib, karena itu tadi uang pajak itu ini adalah Kota Bekasi ini bisa eksis ini kan dari pajak, bukan negara kita ini kan gitu ya. Kota Bekasi ini bisa eksis untuk pembangunan, untuk dialokasikan kepada sektor pendidikan, kesehatan, sosial. Nah ini kan sebagian besar didapat dari sektor pajak. Makanya ya tertib masyarakat umum kaitan dengan membayar PBB, kemudian ketika adanya transaksi jual beli lahan jangan lupa kaitan dengan pajak BPHTB-nya. Kemudian pelaku usaha, nah tolong tertib bayar pajak sebagaimana aturan yang berlaku gitu. Ya, menarik sekali bincang kita hari ini dengan Bang Alid Jamaluddin mengulas tentang pajak daerah dan pendapatan daerah dan
manfaatnya untuk warga masyarakat Kota Bekasi. Mungkin itu dulu Bang. Siap. Untuk pembicaraan kita hari ini. Lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Oke, Bang Ivan. Terima kasih Siap. atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.